Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Mazmur 12. Saya akan membacakan untuk kita semua. Mazmur 12 dengan judul perikop yang diberikan LAI, doa minta tolong terhadap orang yang curang. Untuk pemimpin biduan menurut lagu yang ke-8, Mazmur Daud. Tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis, telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Mereka berkata dusta, yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar. Dari mereka yang berkata, dengan lidah kami menang, bibir kami menyokong kami. Siapakah Tuhan atas kami? Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Aku memberi keselamatan kepada orang-orang yang menghauskannya. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau, Tuhan, yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Orang-orang fasik berjalan kemana-mana, sementara kebusukan muncul di antara anak-anak manusia. Bapak Ibu Saudara, tema perenungan firman Tuhan kita pada hari ini adalah Allah dan keadilan. Kalau kita bersama-sama melihat Bapak Ibu Saudara di dalam Mazmur ini, kita bisa melihat bagaimana Daud mengeluhkan kepada Tuhan tentang dirinya yang ternyata pada saat itu dikelilingi oleh orang-orang yang bisa dikatakan tidak takut akan Tuhan. Mereka dikatakan mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak benar. Mereka berkata dusta. Secara kelihatan Bapak Ibu Saudara, mereka terlihat baik, mereka terlihat manis. Namun sebenarnya di balik itu semua mereka adalah orang fasik yang bercabang hati. Bapak Ibu Saudara, maka dari itu oleh kelakuan mereka itulah, maka kebusukan itu bisa muncul di antara manusia. Dan orang-orang saleh makin berkurang dan lenyap. Kita bisa lihat bahwa Daud mengatakan betapa tidak amannya berada di antara orang-orang fasik seperti itu. Nah, mungkin di antara kita pernah merasakan hal yang demikian Bapak Ibu Saudara. Tapi celakanya bahwa orang-orang yang demikian bisa ada di sekitar kita. Orang-orang demikian bisa ada di sekeliling kita, bukan karena kita yang mengundang mereka untuk datang, bukan karena kita yang mengajak mereka untuk datang, tetapi karena mereka yang mendekatkan kepada kita. Karena mereka mungkin ada sesuatu yang dicari dari kita. Tapi susahnya Bapak Ibu Saudara, kita terkadang tidak mampu untuk berbuat sesuatu. Kita tidak berdaya untuk menjauhkan mereka dari kita. Tetapi sebaliknya, bibir dan ucapan mereka itu dipakai untuk menjadi senjata terhadap kita, untuk menekan kita dan menipu kita Bapak Ibu Saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan menawarkan sebuah solusi bagi kita. Firman Tuhan mengingatkan agar jangan sampai kita menjadi seperti mereka. Jangan kita terbawa oleh mereka. Jangan kita ikut-ikutan dengan segala tingkah laku mereka. Meskipun nampaknya menguntungkan bagi kita, meskipun menampaknya ketika kita mengikut mereka kita mendapatkan benefit-benefit dan semacamnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, segala tingkah laku mereka yang jahat itu, kita tahu Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan tidak akan membiarkan. Tapi sebaliknya, Tuhan memperhatikan dan melindungi mereka yang takut akan Dia.
kepada orang-orang yang berseru kepada Tuhan karena ditindas oleh orang-orang fasik demikian. Bapak Ibu Saudara, pemazmur di sini mengatakan bahwa Tuhan berjanji akan penyertaannya. Tuhan berjanji dan janjinya Tuhan itu murni dan pasti akan ditepati. Kita bisa baca sekali lagi di dalam ayatnya sampai yang ke-8. Maka Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita sebagai umat Allah, kita menjadikan diri kita sebagai musuh Allah. Dengan apa? Dengan cara mengikuti tingkah laku orang-orang fasik. Bapak Ibu Saudara, dari firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa mereka yang saleh adalah orang-orang yang tidak banyak, orang yang langka. Di sini firman Tuhan mengatakan orang-orang yang langka dan mulai lenyap di tengah dunia ini. Kita bisa baca di dalam ayat yang kedua. Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya, adakah kita orang-orang saleh yang masih tersisa itu? Kalau kita berbicara saleh Bapak Ibu Saudara, saleh itu bukan berarti kita harus sempurna tak bercacat. Saleh itu bukan berarti kita tidak pernah melakukan kesalahan. Tetapi justru karena kita pernah salah, kita mau hidup takut akan Tuhan, dan kita tidak bercabang hati di hadapan Tuhan. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, yang kita tabur adalah kebenaran Tuhan di tengah dunia ini. Di tengah dunia yang penuh sekali dengan dosa dan kegelapan. Demikian perenungan firman Tuhan kita. Mari bersama kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Bapa bahwa hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kami. Kami tidak bisa mengontrol apa yang ada di sekitar kami ya Tuhan. Kami tidak bisa mengontrol orang-orang di sekitar kami yang datang kepada kami, siapa yang akan berteman dengan kami, dan siapa yang akan datang menghampiri kami ya Bapa. Tetapi kami mau percaya bahwa Tuhan yang mengatur segala kehidupan kami, Tuhan yang memberikan kami kemampuan supaya kami bisa memilah-milah orang yang ada di sekitar kami, supaya kami tidak terjerumus dengan kehidupan-kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, supaya kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang setia, anak-anak Tuhan yang menyadari ketika kami salah ya Bapa. Kami mau memperbaiki diri, bukan malah kami menghidupi kesalahan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.